Jin Genderuwo adalah jin yang sangat jahat. Wujud dari Genderuwo tinggi besar, berbulu, bertaring, bermata merah. Terutama wanita yang mandi tidak memakai dalaman. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Klana Masa dimanapun Anda berada. Malam hari ini kami kembali menyapa Anda, tentunya bersama Gus Iman di channel Klana Masa. Dan pada malam hari ini pemirsa Klana Masa, kami akan melakukan proses mediumisasi tentang hal-hal yang menyangkut genderuwo, Gus ya. Kita akan telusuri apa sebenarnya itu genderuwo dan seperti apa wujudnya dan apa saja kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan genderuwo, supaya kita kalangan awam bisa paham tentang genderuwo ini, dan barangkali saja nantinya informasi ini bisa menjadi bahan rujukan pemirsa Klana Masa ketika terjadi hal-hal yang menyangkut tentang genderuwo, gitu ya Gus ya. Boleh. Oke, dan sebelum itu pemirsa Klana Masa, jangan lupa like, komen, dan share video ini atau video-video kami sebelumnya. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video terbaru kami. Jadi kira-kira gimana Gus tentang genderuwo ini, atau Gus Iman mau sapa-sapa dulu pemirsa Klana Masa? Oh ya, buat sahabat Klana Masa dimanapun berada, tak lupa tetap saya akan berusaha untuk mendoakan kita semua, khususnya sahabat dimanapun berada. Semoga sahabat semua dalam kondisi sehat walafiat, rizki yang melimpah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi perlu saya sampaikan buat sahabat Klana Masa semua, tujuan kami mediumisasi, menguak mitos yang beredar khususnya pada kesempatan kali ini, yakni tentang mitos genderuwo. Itu seperti apa, perlu saya garis bawahi terlebih dahulu. Tujuan kita mediumisasi ini tidak bertujuan guna menyandarkan kepercayaan kepada obrolan nantinya, tapi setidaknya nantinya obrolan yang dibangun dan digali bisa menjadi tambahan hikayat pengetahuan kita guna antisipasi. Mana tahu ada sahabat Klana Masa dimanapun berada mengalami ataupun adanya gangguan daripada si genderuwo, jadi nanti bisa sedikit mengerti dan bagaimana solusi terbaiknya, seperti itu. Tapi pada kesempatan malam ini tidak perlulah saya turun tangan secara langsung guna mediumisasi. Oh, jadi malam hari ini bukan Gus Iman yang turun tangan? Iya, saya akan menugaskan apa yang sebelumnya menjadi host di Klana Masa, yakni Bang Akmal. Ya tentunya sekalian kemari sama mediator Bang Akmal, ya. Bang Faiz, silakan. Monggo. Pada kesempatan malam hari ini kondisi mediator kita sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, siap untuk mediumisasi. Insya Allah siap. Ya, dan Bang Akmal siap untuk mencoba mencari dan menghadirkan oknum genderuwo guna kita ajak ngobrol seperti Insya Allah. Oh, ya, seperti itu. Ya, mulai saja lah ya. Iya, mulai saja. Ya. Oke, sahabat doakan juga ya, semoga berhasil.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda Muslim? Bisa berbicara berbahasa manusia? Ada apa? Jadi begini, malam hari ini kami melakukan proses mediumisasi, memanggil Anda di sini untuk bertanya beberapa hal. Anda tidak merasa terganggu? Boleh kami bertanya-tanya? Tanya soal apa? Oke. Dan sebelum masuk ke inti pertanyaan kami, saya ingin bertanya, Anda siapa? Tidak memiliki nama. Oh, Anda tidak memiliki nama. Dan perwujudan Anda seperti apa? Siluman kelabang. Siluman kelabang. Jadi begini siluman kelabang. Saya panggil Ki aja ya. Oke. Terserah Anda. Oke. Jadi begini Ki. Kami ingin bertanya tentang genderuwo. Apakah Anda memahami hal tersebut? Oke. Kalau boleh tahu, jin genderuwo ini seperti apa? Ya, gambarannya yang Anda tahu. Jin genderuwo adalah jin, kalau kita yang bicara, jin yang sangat jahat. Oh, jin yang sangat jahat. Kenapa jin genderuwo ini bisa dibilang jahat? Apa yang sering dia lakukan? Karena sering mengganggu bangsa manusia dari kalangan anak-anak, remaja dan dewasa. Oh, jadi dia sering mengganggu kalangan manusia dari anak-anak, remaja, dewasa. Dia sering usil ya? Terutama wanita. Oh, dia hobi mengganggu wanita. Ini jin genderuwo ini jahat di kalangan manusia atau menurut kalangan jin jahat juga dia? Dari bangsa kami sampai bangsa manusia sama saja, tidak ada bedanya. Oh, jadi bangsa Anda juga menganggap jin genderuwo ini jahat. Tadi Anda bilang jin genderuwo ini adalah jin yang usil dan terutama Kepada kaum wanita. kepada kaum wanita. Kira-kira apakah ada yang ditargetkan kepada jin genderuwo ini kepada kaum wanita ini? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Hanya sekedar usil. Atau ada tujuannya? Hanya untuk kesenangannya saja mungkin. Kesenangannya saja. Terutama wanita yang mandi tidak memakai dalaman. Dia sangat suka. Jadi jin genderuwo ini sangat suka ketika seorang wanita mandi tidak memakai basahan lah istilahnya. Jadi tidak memakai lapisan. Jadi begitu pemirsa Kelana Masa, jin genderuwo ini sangat suka dengan wanita yang mandi tidak memakai apa ya, lapisan lapisan atau bahasa kita basahan lah ya. Mungkin saja bisa ditargetkan untuk meniduri wanita itu. Oh, iya, soalnya gini Ki. Sebetulnya saya tadi ingin bertanya mengarah seperti itu, cuman saya takut lancang bertanya tentang itu kepada Ki siluman kelabang ini. Ada peristiwa yang mengatakan dulu ada wanita yang sering ditiduri oleh genderuwo. Berarti arahnya ke situ ya, tujuannya. Tentu. Apabila pada saat malam hari ditinggal oleh suaminya, jin genderuwo ini bisa menyerupai manusia itu Dalam wujud nyata. dalam wujud nyata, bisa menyerupai suami wanita tersebut.
Jadi prosesnya seperti itu supaya dia bisa meniduri wanita ini. Benar. Berarti memang itu tadi yang saya tanya, tujuannya atau ada target lain genderuwo itu Hanya menyukai? saja apabila wanita itu memang imannya kuat, dia bisa menyadari bahwa itu dari bangsa jin. Oh. Jadi kalau misalnya wanita yang imannya tidak kuat, dia tidak bisa menyadari ya, Bu? Dia tidak bisa menyadari bahwa itu bukan suaminya, atau itu bukan keluarganya. Ngeri juga, Bang ya. Saya dengar seperti itu juga. Nah, jadi mungkin pemirsa Kelana Masa juga ini perlu tahu supaya hal-hal yang dikatakan oleh Ki Kelabang, Siluman Kelabang tadi, kayak wanita mandi telanjang itu genderuwo sangat suka, dan ketika wanita ditinggal suaminya supaya mungkin hati-hati ya, Terutama pada waktu maghrib. Jangan beri wanita mandi. Jangan. Wujud dari genderuwo tinggi besar, berbulu, bertaring, bermata merah. Kalau kalian mengerti, pohon kelapa seperti itulah tingginya. Oh, jadi pernah saya dengar begini, Ki Siluman Kelabang. Dulu ada yang mengatakan sama saya bahwa genderuwo itu semakin kita lihat tinggi ke atas, dia semakin membesar. Anda benar. Dan sebaliknya ketika kita melihat si genderuwo ini mengarah ke bawah, makin mengecil pula dia. Begitu. Jadi artinya ketika kita melihat ke atas, kita kalah dengan dia. Gitu Ki katanya Ki. Jadi Ki Siluman Kelabang tadi sudah menggambarkan bahwa jin genderuwo ini setinggi pohon kelapa dan berbulu, berbadan besar dan bermata merah serta bertaring ya Ki ya. Jadi terima kasih Ki sudah menjawab pertanyaan kami, dan mohon maaf bila kami mengganggu Ki Siluman Kelabang di sini. Oke, kami berterima kasih, dan kami di sini atas perintah dari guru kami Gus Iman, dan dia ada di sebelah sana, ingin bertanya seputaran ini supaya memberi pengetahuan juga pada pemirsa kami. Dan mohon maaf Ki, kami ingin ngobrol sama genderuwonya langsung. Kira-kira Aki ada kenalan atau ada genderuwo yang Aki tahu? Baik, saya jelaskan. Lumayan sulit memanggil dia, lumayan sulit. Setelah, walaupun Anda bisa memanggil dia, setelah memanggil dia ya mungkin saja akan marah. Satu marah, kedua menutupi tentang kebiasaannya sepertinya. Berusaha aja menutupi kebiasaannya, mungkin ya bisa marah, tidak nyaman dipanggil. Jadi ada baiknya menurut Aki lebih baik tidak dipanggil. Tidak dipanggil, tapi kalau Anda ingin mengetahui ya terserah saja, silakan saja dipanggil. Saya ingin bertanya sedikit Ki, apakah jin genderuwo ini memang dari bangsa laki-laki semuanya? Berjenis kelamin laki-laki? Kalau yang saya temui kebanyakan dari bangsa jin yang laki-laki. Ada yang mengatakan bahwa jenis genderuwo yang berkelamin perempuan, wanita, itu adalah wiwi gombel. Apa benar? Mungkin bisa jadi. Apakah genderuwo ini suka menculik atau menyembunyikan orang juga? Terutama kalangan anak-anak. Anak-anak dia suka menyembunyikan. Jangan keluar pada waktu maghrib.
Jadi pemirsa Kelana Masa, tadi kita sudah tahu beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwa jangan biasakan wanita mandi pada saat maghrib. Kalau bisa sebelum maghrib, karena memang maghrib kita ibadah. Dan jangan biasakan suami meninggalkan istri ketika maghrib. Dan ketika mandi ya tadi pesannya jangan telanjang ya Ki ya. Setidaknya memakai lapisan-lapisan supaya si genderuwo ini tidak berpeluang untuk mengintip atau menjahili kalangan wanita. Atau anak-anak jangan keluar maghrib ya kan? Ya, apabila ada anak-anak hilang pada waktu maghrib, carilah di pohon bambu. Karena dia sering menyembunyikan anak-anak di pohon bambu itu. Gitu. Kalau kebiasaan orang-orang Jawa dipanggil, yaitu digendam. Digendam. Panggil anak-anak itu. Gini Ki, ada kira-kira ini guru saya ingin berbicara sebentar sama Aki. Boleh? Anda tidak punya nama? Tidak. Tidak. Jadi saya dengarkan obrolannya seputar Anda jin kelabang gitu ya. Tadi Anda nggak menjawab salam dari anggota saya. Karena Artinya saya bukan muslim. Begini, tambahan pertanyaan dari saya. Anda bukan muslim, tapi saya sedikit mendengarkan tadi pesan Anda bagus buat bangsa manusia. Karena saya tidak menyukai genderuwo begitu ya, sering mengganggu wilayah saya. Iya. Ya, terima kasih atas informasinya tentunya. Sebetulnya saya cukup salut dengan Anda. Iya. Mau membuka rahasia kebiasaan-kebiasaan buruk dari genderuwo. Iya. Sedikit ya ajakan atau ya himbauan dari saya. Apa tidak kepingin memeluk agama Islam? Mohon maaf sebelumnya. Oh ya. Saya sangat tidak kepingin. Biarlah saya di jalan saya sendiri. Oh seperti itu ya. Mohon maaf sebelumnya. Oh iya, nggak apa-apa. Saya hargai itu pilihan Anda ya. Mungkin hidayah belum sampai kepada Anda. Nggak apa-apa. Itu masing-masing. Saya tidak memaksakan kok. Ya, hanya menawarkan. Hanya itu. Orang dengan Anda meminta maaf aja kami sudah tahu Anda Islam itu rahmatan lil alamin. Menghargai walaupun ada perbedaan. Yang terpenting tidak saling mengganggu dan mengusik. Gitu loh. Ya, paham kan? Soalnya jin-jin yang lain ketika kita tawarkan ini kadang bisa marah ya. Ada. Ya. Anda bahkan meminta maaf. Ya, saya hanya menawarkan kebaikan. Mana tahu diterima. Enggak pun ya nggak apa-apa. Seperti itu. Walaupun non muslim tapi santun Gus. Iya, nampaknya seperti itu. Oke lah, kira-kira saya sih tidak kepingin menggali lebih lanjut. Kalau kiranya masih kurang, monggo digali lagi. Kira-kira gimana ya Bang? Mau dipanggil genderuwonya atau sudah cukup ya? Karena kalau misalnya kita panggil juga nanti gimana ya Bos? Pasti ada penolakan juga dari dia untuk membongkar rahasianya kalau memang oknumnya langsung yang dipanggil. Yang jelasnya dia akan menutupi segala keburukannya agar tidak Terbongkar ya. Ya, terbongkar dari Genderuwo, jin yang jahat, munafik, buta. ya, kalau memang dirasa cukup, ya udahlah dipulangkan saja. Ya, nanti mana tahu di lain kesempatan, kok sahabat Kelana Masa terasa kurang, bisa kita menggali lagi di lain kesempatan seperti itu. Boleh satu pesan? Oke, Boleh. apa Ki? Jangan bermain-main dengan genderuwo. Orang awam yang tidak melihat, hati-hati. Hati-hati. Bagi yang tidak melihat. Karena saya tidak bisa mengatakannya. Jin yang sangat Brutal ya. Oke. Ya. Oke, cukup ya, monggo dipulangkan saja. Makasih atas obrolannya. Sekarang Anda kembali ya ke tempat Anda. Aki terima kasih ya sudah hadir di sini. Maaf mengganggu. sama-sama. Oke.
Sekarang Aki bisa pulang, mau dipulangkan atau pulang sendiri sih? Terserah Anda saja. Pulangkan Bang. Nah, pemirsa Kelana Masa, demikianlah proses mediumisasi kami pada malam hari ini seputaran tentang jin genderuwo, kebiasaan genderuwo. Tadi pemirsa Kelana Masa sudah mengetahuinya bahwa genderuwo itu memiliki karakter yang sangat brutal atau jahat yang sering mengganggu anak-anak, remaja, orang tua atau kalangan-kalangan dewasa serta khususnya wanita ya Gus ya. Jadi kira-kira menurut Gus Iman bagaimana isi proses mediumisasi malam hari ini? Karena saya lihat tadi ada satu jin siluman kelabang tadi bersedia memberi informasi tentang genderuwo Gus. Ya. Jadi berdasarkan informasi dan obrolan yang saya ikut mendengarkan di belakang, memang walaupun jin binatang berbentuk kelabang tadi itu non muslim, tapi dia termasuk ya siap dan mau sedikit berbagi tentang kebiasaan buruk daripada makhluk yang bernama genderuwo. Iya. Jadi pada intinya walaupun dia itu non muslim, tapi selagi dia tidak mengganggu, ya sebetulnya layak untuk sedikit kita tampung isi obrolannya. Ya seperti itu. Jadi kalau bangsa kafir non muslim, baik itu dari golongan jin ataupun manusia, selagi itu tidak mengganggu, tidak usil kepada kita umat Islam, itu kategori zimmi. Ya, kafir zimmi. Harus kita hargai, kita hormati. Tapi kalau yang biasa hobi mengganggu, merusuh, itu namanya kafir harbi. Itu yang layak untuk ditumpas, yang layak untuk diperangi. Untuk diperangi, ya seperti itu. Jadi pada intinya bangsa jin memang karakter dasarnya itu sering berbohong. Tapi jangan kita anggap semuanya itu kebohongan. Ya, makanya kita selaku umat Islam yang tahu tentang akidah, ilmu, coba untuk digali banyak pengetahuan. Pandai-pandailah mengambil pelajaran dalam kehidupan ini. Karena memang ya terkadang kebenaran itu bisa ditaruh di mana saja oleh Allah. Ya. Lagi-lagi pandai-pandai kita mengambil pelajaran, dan obrolan dengan bangsa jin jangan sepenuhnya kita percaya. Ya, seperti itu. Dan yang perlu dibedakan, apa perbedaan antara jin dan siluman? Udah pernah mendengar belum? Belum saya. Iya. Jin itu pandangan secara umum, tapi kalau siluman itu jin juga, cuma kadar keilmuannya lebih tinggi daripada jin biasa. Kalau udah masuk level siluman, dia mampu mewujudkan secara nyata ke alam kita. Contohnya genderuwo. Itu berbeda tingkatan keilmuannya, walaupun karakternya jahat. Jahat ya. Jadi tingkatan genderuwo ini udah termasuk siluman. Ya, siluman lebih tinggi daripada jin-jin kebanyakan. Jadi kalau misalnya jin yang sudah memasuki kategori siluman itu bisa mewujudkan diri, bisa. Dan bisa bertemu manusia, bertemu dan nampak seperti nggak ada bedanya dengan manusia. Dan itu makanya bisa menyerupai manusia atau suami dari sang perempuan tadi ya. Seperti itu. Maka ya hati-hatilah kita manusia, jangan lupa tingkatkan iman dan takwa kita supaya kita dijaga oleh Allah. Dijaga dari apa? Dari segalanya, khususnya gangguan setan yang terkutuk. Mungkin kategorinya salah satunya jenis genderuwo, seperti itu. Cukup sekian aja mungkin Gus ya. Terima kasih atas kesimpulan dan tips yang Gus Iman kasih. Sama-sama, insya Allah menjadi manfaat untuk kita semua, khususnya pribadi saya yang lemah dan dhaif ini. Amin. Seperti itu. Nah, pemirsa Kelana Masa, demikian saja proses mediumisasi kami malam hari ini. Semoga proses mediumisasi malam hari ini bermanfaat bagi pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Pemirsa Kelana Masa, saya ingin sedikit mengingatkan bahwa di 2021 ini kami akan melakukan giveaway ya Gus ya. Karena kami kemarin tembus 100.000 subscriber ya Gus ya. Alhamdulillah ya. Jadi jangan lupa teman-teman Kelana Masa komen yang baik atau terus pantengi channel Kelana Masa atau video-videonya dari awal sampai hingga tayangan saat ini ya Gus ya. Dan berikan komen-komen terbaik Anda yang bersifat membangun. Jadi nanti akan kami pilih yang menurut kami paling layak untuk mendapatkan kaos atau souvenir dari kami.
Kaosnya ini berupa kaos Kelana Masa dan ada logo Kelana Masa serta di belakang ada tulisan channel Kelana Masanya Gus, gitu ya. Oke, terima kasih pemirsa Kelana Masa, jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi lanjutan atau pemberitahuan ketika kami upload video terbaru kami ya Gus ya. Insyaallah. Oke, istilahnya jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Oke. Akhirnya saya mungkin dan Gus Iman mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.